Mengembangkan sektor pariwisata di Jawa Barat di masa yang datang tidak hanya difokuskan pada perekonomian saja. Terkait hal tersebut, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI Jawa Barat menggelar semiloka untuk menggali arah strategi Pangandaran sebagai destinasi dalam dimensi pariwisata baru pada Kamis 19 Oktober 2023 di El Royale Hotel Bandung. Ketua GIPI Jawa Barat Herman Mukhtar mengatakan tujuan dilaksanakan semiloka ini adalah untuk mengajak pemangku kebijakan dan pelaku usaha pariwisata secara bersama-sama melaksanakan komitmen dalam membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata Pangandaran. Ini dari tahun 2019 kepedulian GIPI terhadap Pangandaran. Dari 2019 saya sudah membawa kepala suku bidang pariwisata itu datang ke Pangandaran. Kita diterima oleh Bupati beserta jajarannya. Tujuan kita adalah potensi Pangandaran cukup besar. Ya. Karena 10 destinasi unggulan nasional satu pun tidak ada masuk Jawa Barat. 10 Bali baru juga tidak ada masuk Jawa. Apakah kita mau diam? Ya enggak kan? Nah, kita pengen bahwa Jawa Barat ini punya unggulan. Maka sebab itu, saya tawarkan kita adakan ini di Bandung, bukan di Pangandaran. Akhirnya baru sekarang bisa terlaksana. Ya, ini yang melaksanakan ini GIPI. Ya, karena kebetulan kita, karena kita punya peluang. Jawa Barat dikatakan lokomotif ekonomi Jawa Barat pariwisata. Itu memang betul. Jawa Barat provinsi pariwisata. Itu kan napasnya kan belum sama semua. Ya kan? Kita jangan terlalu banyak berteori. Yang paling penting itu adalah pelaksanaannya kayak apa. Tujuan kita bagaimana, apa masalah-masalah yang kita hadapi dalam pengembangan peningkatan pariwisata Pangandaran. Itu yang paling penting, solusinya yang kita cari. Bukan lagi kita ngomong potensi kondisi ini masalah, tapi solusinya yang paling penting kita cari. Nanti pada sesi kedua saya akan minta jangan kita banyak berteori lagi. Kita harus mencari solusi yang terbaik untuk kemajuan Pangandaran. Ini kan dikatakan juga sudah dicanangkan bahkan dari masa gubernur sebelumnya. GIPI sendiri melihat pelaksanaan konkretnya seperti apa sih? Iya, kalau saya mengatakan terus terang saja, saya sangat mendukung, orang yang sangat mendukung apa yang dikatakan pada Ridwan Kamil sebagai Jawa Barat Provinsi Pariwisata. Tapi kan napas ini kan belum dirasakan oleh semua dinas. Nggak mungkin hanya dinas pariwisata saja, nggak mungkin. Semua dinas harus punya napas pariwisata. Minimal 5% atau 10%. Kalau mereka punya napas, mesti dinas PUPR kan. Dia akan memperhatikan itu menjadikan destinasi wisata, jalan diperbaiki. Dinas perhubungan, sekarang coba penerbangan nggak ada ke Pangandaran, kereta api nggak ada ke Pangandaran, jarak tempuh Bandung Pangandaran 7 jam, Jakarta 11 jam. Gimana kita ngomong Pangandaran? Siapa yang mau datang ke Pangandaran? Nggak ada, ya kan? Nah, kondisi Pangandaran sekarang pun juga begitu kita cari, makanya saya panggil orang perbankan untuk hadirkan semua hari ini, agar supaya kita nggak bicara banyak teori, kita bicara praktisnya saja yang penting. Ini kan berarti kan memang dalam mengembangkan pariwisata tidak mungkin pemerintah provinsi berjalan sendirian, maka dari itu ada GIPI termasuk juga berbagai investor. Namun harapan setelah diadakannya diskusi ini? Jadi begini, berkali-kali saya katakan setelah pandemi COVID-19 adanya KPID, kita harus lakukan tingkatkan kolaborasi. Nggak mungkin Pemda ngomong hanya kebijakan-kebijakan aja yang nggak nyambung dengan praktisi. Nggak bisa, praktisi itu juga tidak bisa berapa-apa. Hari ini kan saya undang Grand Pangandaran sebagai sponsor kita kan. Nah dia punya potensi di situ, bagaimana dia bisa menjual mengundang investor untuk datang ke situ kalau tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan daripada pemerintah. Jadi kebijakan pun yang keberpihakan yang memberikan kemudahan kepada para investor kan itu nggak bisa kita jalan sendiri. Pak Karimuan hanya bisa ngomong, tapi praktisnya kan ada di pengusaha. Makanya pengusaha banyak saya undang hari ini yang hadir. Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Beni Bahtiar mengatakan sebagai destinasi yang banyak memiliki keunggulan, Pangandaran harus terus didorong untuk berkembang lebih cepat. Untuk mencapai tujuan itu, Beni menjelaskan perlu dukungan kuat dari para stakeholder, termasuk bagaimana membangun attitude masyarakat dalam menyambut wisatawan. Pangandaran ini kan memiliki daya tarik tersendiri ya untuk Jawa Barat dari sisi pantai, dan memang keindahan alam ini luar biasa. Ya, apalagi sekarang banyak sekali destinasi yang lainnya, seperti tadi saya sampaikan Grand Canyon, Citumang, Batu Paras dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kalau dikelola dengan baik, itu akan jauh lebih cantik daripada, mohon maaf, yang ada di Bali. Contoh Tanah Lot.
Saya kemarin di Batu Hiu, saya duduk termenung membayangkan, coba saya bandingkan dengan Tanah Lot, itu nggak beda jauh cantiknya begitu. Nah, tinggal bagaimana mengelolanya. Nah, maka kenapa tadi saya sampaikan, apapun yang dimiliki, potensi wisata Jawa Barat ini yang dimiliki, kalau sumber daya manusia yang nggak paham cara mengelolanya, ini tidak akan menjadi apa-apa, begitu. Makanya, nah kalau Pangandaran itu kalau seandainya pada tahun 2018 ketika dibangun infrastruktur pendukung untuk mempercantik Pangandaran itu dipelihara, itu akan sangat luar biasa. Dan saya sangat yakin sekali akan banyak sekali wisatawan Nusantara yang akan hadir. Karena akses pun sudah luar biasa hari ini, begitu. Karena ini menjadi nilai jual. Nah, makanya kenapa Pak Ridwan Kamil pada saat memimpin itu membangun 2 magnet, ya, magnet Pangandaran dan magnet Palangpang Sukabumi. Ini untuk menyambungkan Jabar Selatan, apalagi dikuatkan dengan Perpres 87 mengenai pengembangan ekonomi kawasan Barat dan Jabar Selatan. Ini salah satu bagian. Kenapa? Karena memang Jabar Selatan itu perlu didorong supaya dari sisi ekonominya ini tumbuh. Karena memang potensi juga memiliki itu, ya kan? Nah, ini nih yang memang menjadi pemikiran kami. Makanya kami berkolaborasi dengan GIPI, ya, utama sebagai asosiasi yang menaungi seluruh asosiasi yang ada di Asosiasi Pariwisata di Jawa Barat ini untuk bekerja sama berkolaborasi. Nah, tadi saya sampaikan, untuk bisa kita memberdayakan potensi wisata yang di Jawa Barat, yang paling perlu ini adalah sumber daya manusianya. Makanya di 5 tahun pertama, insya Allah 2025-2030, kami akan kuatan pengembangan potensi sumber daya manusianya sehingga mereka memahami tentang kondisi existing potensi wisata yang di daerahnya, sehingga mereka mampu memeliharanya, mampu menjaganya, dan mampu mengembangkannya. Karena kalau tidak seperti itu akan sulit. Mohon maaf, Jawa Barat ini kan jangkauannya terlalu jauh. Dan yang paling penting adalah bagaimana sekarang kesadaran dari para stakeholder terkait, terutama para pemangku kepentingan atau pejabat terkait di daerah di dalam mengembangkan pariwisata tersebut. Kembali kepada Pangandaran, sebetulnya stakeholder pemerintahnya sudah mulai fokus hari ini. Cuman memang kondisi hari ini di dalam manajemennya mungkin yang belum bisa dikuatkan. Kalau itu bisa dilakukan semua, ini akan Pangandaran akan luar biasa. Apalagi dari manajemen amenitas ini bisa diperbaiki, ya, termasuk rekayasa lalu lintas, sampah dan lain sebagainya. Lalu manajemen sumber daya juga bisa diperbaiki. Ini akan menjadi luar biasa. Kenapa? Karena aksesnya itu cukup. Pangandaran mesti bisa memanfaatkan Kertajati, karena nanti di dalam konsep pengembangan pariwisata kami akan ada direct flight dari Kertajati ke Pangandaran. Tentunya wisatawan asing inilah akan mulai banyak berdatangan ke Pangandaran dan akan kami tarik. Mudah-mudahan ini bisa kita kerjasama dengan asosiasi yang ada di Bali, terutama nanti dengan Pak Herman juga nanti bisa dikomunikasikan untuk menarik wisatawan yang setelah datang ke Bali itu datang ke Pangandaran untuk menikmati Jabar Selatan. Ini yang memang kita harapkan ke depannya.